Sejak kau singgah di hatiku, pucuk dicinta ulang pun tiba. Ingin rasanya ku bawa lari, namun naluri tak sampai hati. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bertemu jua. Kalaulah jodoh takkan kemana. Ada apa dengan Real Madrid? Real Madrid saat ini benar-benar mengalami kekacauan di internal mereka. Setelah sebelumnya ada perkelahian antara Valverde dengan Tchouaméni sampai membuat Valverde mengalami cedera. Termasuk ada petisi Mbappe out yang ditandatangani oleh 70 juta orang. Saat ini termasuk mereka juga kalah dari Barcelona yang membuat Barcelona juara Liga. Dan banyak yang menilai ini tuh semua kesalahan dari awal setelah mereka memecat Xabi Alonso sebagai pelatih. Jadi kronologinya, Januari kemarin Real Madrid memecat Xabi Alonso hanya setelah 7 bulan menjabat gara-gara kalah 3-2 dari Barcelona di final Piala Super Spanyol. Penggantinya yaitu Alvaro Arbeloa yang seumur-umur belum pernah melatih tim senior, karirnya juga cuma di akademi dan tim cadangan. Dari situ semuanya mulai berantakan. Mbappe yang seharusnya jadi senjata utama malah jadi masalah di sini. Karena secara teknis nih, kalau kita lihat Real Madrid ini nggak pernah bisa seimbang kalau Mbappe dan Vini Junior main bareng. Lucunya Madrid justru tampil paling bagus waktu Mbappe absen. Menang 5 kali berturut-turut termasuk singkirin Manchester City di Liga Champions. Terus yang bikin fans jadi murka, waktu tim lagi berjuang dan dia lagi cedera nih, Mbappe malah liburan di Italia naik yacht seminggu sebelum El Clasico. Belum lagi perkelahian Valverde dan Tchouaméni di ruang ganti yang sampai bikin Valverde masuk rumah sakit karena cedera kepala. Keduanya didenda masing-masing 500.000 euro dan puncaknya kemarin, Barcelona mengalahkan mereka 2-0 di Camp Nou lewat gol Rashford dan Ferran Torres. Dan mereka resmi jadi juara La Liga. Dan Real Madrid resmi menjalani musim tanpa trofi untuk kedua kalinya berturut-turut. Yang menarik, ini tuh bukan cuma soal kalah menang, ini soal klub sebesar Real Madrid yang kehilangan identitasnya. Mereka punya skuad termahal, punya pemain-pemain bintang yang luar biasa, tapi ruang gantinya pecah, pelatihnya nggak punya pengalaman yang cukup, dan bintang terbesarnya justru jadi sumber masalah di sini. Nah, sekarang nama Jose Mourinho udah mulai disebut-sebut buat musim depan sebagai pelatih. Pertanyaannya, apakah Mourinho bisa memperbaiki kekacauan ini atau justru nambahin drama baru? Takdir tak pernah kupilih, namun harus ku jalani. Langkah ini terasa perih di jalan yang tak pasti. Ku coba untuk memahami semua yang terjadi, meskipun hati sering bertanya, mengapa begini jadinya. Di saat ku hampir menyerah, ku genggam sisa harapan.
Hina-hina Jerman. Padahal ada Tagayt dengan fans Jerman baru. They've got so many runners here, Colombia. Munoz, one of those! Munoz. But you can see defenders looking at the ball, and it's Lee, you go with your left. He backs himself just to flick it on. There's pace on the ball. It's a brilliant step through here, albeit wide. Held back in by Hamdamov. Ooh, is he going to go in? It is! What a moment! Uzbekistan are level! Himself into the penalty area. You hand him off. This is a decent cross when he's running out of pitch. And Shomurodov does well to get that shot on target. He's dropping over his shoulder. He's moving away from goal. But he tests the goalkeeper. He forces the mistake from Vargas. But for Fazalayev, he's following it in as well to get the glory. Puerta on the charge. Good save, but in it goes. A stronger left arm to keep this out. It's not right in the corner. It's savable. Then maybe there's just enough pace on it to dribble into the back of the net, but... Selamat pagi, dikabarkan dari markas Jerman Pusat. Saya kakak kandung dari Jamal Musiala. Hari ini semua publik menjadi heran, bingung. Kita semua bertanya-tanya, kenapa? Kenapa? Masa bisa? Portugal hari ini akhirnya bisa menahan imbang Republik Demokratik Kongo dengan begitu banyak. Begini baru bilang mau lawan Jerman, tidak bisa. Hari ini saya cukup terkejut karena teman saya, Abe, sangat mendukung Portugal dan dia cinta mati sama Portugal dari zaman Bahtera Nabi Nuh. Semoga pagi ini dia bisa masuk kantor, karena kalau dia tidak bisa masuk kantor, teman-teman mohon telepon, jauhkan benda-benda tajam, agar dia jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat pagi. Neymar ke Piala Dunia ini karena kualitasnya atau cuma karena namanya? Carlo Ancelotti akhirnya membawa Neymar kembali ke skuad Brazil. Di satu sisi, ini masuk akal. Kenapa? Karena Neymar itu bukan pemain biasa. Dia top skor sepanjang masanya Brazil dan pengalamannya di Piala Dunia jelas nggak bisa kita remehkan. Tapi masalahnya, Neymar yang sekarang itu bukan Neymar yang dulu. Usianya udah 34 tahun. Lewat cederanya panjang dan kondisi fisiknya juga itu masih jadi tanda tanya. Dan Brazil sekarang tuh udah punya nama kayak Vinicius, Rodrigo, Rafinha, dan juga Endrick. Nah, jadi pertanyaannya, bukan lagi apakah Neymar layak dibawa, tapi Neymar harus jadi pusat permainan, atau cukup jadi senjata rahasia aja. Nah, menurut gue, Neymar itu masih layak dibawa. Tapi, kalau Brazil masih terlalu bergantung ke Neymar, itu justru bisa jadi resiko besar. Nah, kalau menurut lo, Neymar masih pantas gak sih jadi starter Brazil, atau cukup jadi super sub aja?